Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rezeki dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa beraktivitas sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki. Jumpa lagi dengan Adik Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi pelajaran tentang dunia perhotelan dan pariwisata. Karena penampilan pribadi itu sangat penting, oleh karena itu untuk hari ini saya menyampaikan materi tentang pentingnya personal grooming. Yuk kita saksikan penjelasan dari saya, dan bagi siapa saja yang baru menemukan channel Adik Kasmuri, tolong bantu like, subscribe, juga share-nya, sehingga Kasmuri semangat untuk memberikan materi-materi yang lainnya. Nah, personal grooming atau penampilan diri atau pribadi itu sangat penting bagi petugas hotel. Yang dimaksud adalah kenapa sih kok personal grooming itu harus bagi karyawan hotel? Karena itu sebenarnya ada kira-kira ada 7 manfaat penting dengan personal grooming itu. Manfaat yang pertama adalah memberikan kesan yang baik kepada tamu. Ya, dengan personal grooming kita bisa memberikan kesan yang baik. Ya, apalagi kalau kalian nginep di hotel itu karyawan-karyawan yang bertatap langsung kepada tamu itu seragamnya ya itu dipentingkan. Contohnya di front office itu karena yang kesan pertama ketemu dengan tamunya, makanya ya penampilannya diutamakan. Karena dengan penampilan itu tamu sudah berkesan, ya kesan pertama ya. Jadi kalau personal groomingnya baik yang pertama, otomatis tamu itu sudah melihat hotelnya pasti pelayanan baik. Tapi kalau penampilan atau personal grooming yang pertama tidak baik, tamunya sudah berkesan, nah ini kurang baik. Yang kedua adalah membangun kepercayaan pelanggan. Dengan penampilan yang baik, tentunya pelanggan sudah pasti percaya, ya. Hotel ini pasti baik karena penampilan para karyawannya sudah bagus-bagus. Tentunya melambangkan bahwa hotelnya itu juga baik karena ada lingkungan yang membentuk. Jadi yang kedua adalah bisa membangun kepercayaan kepada tamu. Tamu itu terus yakin bahwa pelayanan di hotel ini sangat baik, ditunjukkan dengan groomingnya atau personal pribadinya bagi setiap karyawannya. Jadi lanjut, pentingnya standar grooming yang ketiga adalah mencerminkan kualitas hotel itu. Ya, jadi dengan penampilan atau grooming yang baik itu tentunya tamu udah membuat inilah standar kualitas hotel yang diinapin itu. Jadi kalau sudah standar kualitas, itu sudah membangun kepercayaan kepada tamu bahwa punya standar kualitas yang tinggi. Personal grooming yang keempat adalah menjaga profesional dan dedikasi yang tinggi, ya. Karena personal grooming itu menunjukkan bahwa orang ini adalah punya bisa mengerjakan pekerjaan secara profesional. Nah, kalau apakah karyawannya sudah bisa bekerja secara profesional, itu tamunya udah pasti nyaman, tenang, apa yang dibutuhkan bisa terpenuhi dengan dikerjakan secara profesional. Karena hotelier itu adalah orang yang bekerja berprofesi sebagai tenaga hotel. Nah, kalau tenaganya itu sudah profesional dan menunjukkan dedikasi yang tinggi, makanya tamu akan betah, akan nyaman di hotel dan mendatangkan income yang cukup tinggi. Nah, pentingnya lagi yang kelima, menciptakan lingkungan yang bersih dan teratur. Jadi dengan
dengan berpakaian yang rapi, dengan personal grooming. Personal grooming itu tidak hanya kerapian berpakaian saja, tapi etika, cara berkomunikasi, punya attitude itu adalah personal grooming. Jadi gayanya, gesternya, jadi tidak hanya berpakaian yang bersih dan rapi, berminyakan, tidak, walaupun nanti bersih dan rapi, tapi etika, sopan santunnya tidak ada. Nah, itu belum kategori personal grooming atau penampilan pribadi. Jadi dengan penampilan pribadi secara menyeluruh, secara komplit itu menunjukkan ya lingkungan yang bersih ya. Nah, itu makanya personal grooming itu sangat penting bagi karyawan hotel, karena hotel adalah menjaga kebersihan selalu, karena ada petugas-petugas yang memang selalu menunjukkan bahwa itu hotel itu personal bersih. Grooming yang keenam adalah membangun citra yang diinginkan oleh hotel itu sendiri ya, karena hotel itu menginginkan bahwa citra namanya itu baik. Jadi kalau nama hotelnya sudah didengung-dengungkan dengan secara baik, tamu itu udah berkesan hotel A, hotel B. Nah, itu karyawan yang berpenampilan baik itu turut serta membantu keinginan membuat citra oleh perusahaan. Nah, itu makanya personal grooming itu sangat penting. Citra itu penting di mana-mana. Ya, kita berada di manapun itu membangun citra pribadi dan citra perusahaan itu sangat penting, karena dengan citra sehingga tamu itu atau pelanggan itu sudah sangat percaya. Grooming yang ketujuh atau terakhir adalah menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi tamu selama menginap di hotel. Nah, itu pentingnya. Jadi dengan personal grooming secara menyeluruh bagi karyawan hotel, makanya karyawan hotel semua yang operasional yang berhadapan dengan tamu itu diberikan seragam, ya seragam front office, seragam laundry, seragam housekeeping, food and beverage yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang ditanganinya, itu supaya menciptakan kesan atau pengalaman bagi tamu selama menginap di hotel. Nah, kalau personal grooming yang bagus, tamu tentunya berkesan, wah luar biasa menginap di hotel A, itu semua karyawannya punya personal grooming yang bagus sehingga bisa melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Ini kira-kira 7 manfaat personal grooming atau penampilan pribadi, pengembangan diri bagi karyawan hotel yang sangat penting sekali. Semoga ini bisa memberikan motivasi atau referensi kepada siapa saja yang sedang mempelajari dunia perhotelan dan pariwisata, ya terutama bagi anak-anak atau siswa-siswi SMK perhotelan, SMK pariwisata atau akademik, sehingga bisa menambah pengetahuan, karena di sektor pariwisata penampilan atau grooming itu ditunjukkan atau ditonjolkan yang pertama, karena harapan bisa memberikan kesan yang pertama bagi pelanggan. Saya pikir itu saja dulu video dari saya kali ini. Untuk besok dilanjutkan lagi tentang personal grooming. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.